85 gram dikali 400 adalah sisa atau asobah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Heranda dengan NIM 223188 dan di sebelah saya ada Fadilah Okta Ramadan dengan NIM 223199. Di sini kami berdua akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Insan Jauhari. Mari simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai zakat. Nah, di sini pengertian zakat yaitu bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, ya, apabila telah mencapai syarat dan yang ditetapkan. Jadi itu syarat-syarat untuk kitab zakat ada 4, yaitu beragama Islam, harta sendiri yang dimana harta sendiri yang dimiliki yaitu halal. Yang ketiga, harus mencapai nisab yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu mencapai haul. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari zakat profesi. Nah di sini soal adalah Ahmad adalah seorang konsultan TI yang memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp 10 juta. Setelah memenuhi kebutuhan pokoknya, Ahmad ingin menentukan zakat profesi yang harus dia bayarkan. Nah, di sini penjelasannya seperti ini ya. Di penghasilan Ahmad dalam setahun sebesar 10 juta. Nah, per bulan. Jadi 10 juta dikalikan dengan 12 bulan, yaitu total dari semuanya yaitu 120 juta. Jadi yang kedua yaitu tentukan nisab zakat profesi. Misalnya 1 gram emas harganya yaitu 800.000. Jadi misalnya 85 gram emas, jika harga 1 gram emas 800.000, maka nisab 85 gram dikali dengan 800.000. Jadi totalnya 68 juta. Jadi nisab untuk mencapai zakat profesi yaitu sebesar 68 juta. Terus jika total penghasilan Ahmad mencapai nisab, maka diwajibkan membayar zakat. Nah, di sini kan gajinya Ahmad per bulannya 10 juta. Jadi zakat profesi yaitu sebesar yang wajib kita bayarkan yaitu sebesar 2,5%. Jadi dari gaji Ahmad tersebut sudah dikalikan 10 juta dikali 1 tahun yaitu 120 juta. Nah, di sini penghasilannya sudah melebihi dan mencapai nisab yang telah ditentukan. Jadi 120 juta gaji tersebut dikalikan dengan 2,5%. Dan zakat yang wajib dibayarkan oleh Ahmad yaitu sebesar 3 juta. Oke, selanjutnya kita membahas contoh kasus yaitu zakat emas. Nah, di sini contoh kasusnya Fatimah memiliki emas seberat 150 gram. Dia ingin mengetahui berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan atas emas tersebut. Nah, itu yang pertama kita harus menentukan nisab emas tersebut. Jadi di sini nisab emas apabila sudah mencapai 85 gram. 85 gram. Nah, terus nilai emas yang dimiliki Fatimah yaitu 150 gram. Dengan harga 1 gram emas, 1 gram emas di sini itu
1 gram emas kita misalkan yaitu 800.000. Nilai emas bagi Fatimah 150 gram. Apakah 150 gram sudah mencapai nisabnya? Nah, kita akan hitung sama-sama ya. Nah, di sini 85 gram kita kalikan dengan 800.000 ya. Gram dikali 400.000 yaitu 68 juta. Nah, jadi jikalau nisab telah melebihi 68 juta dari total semua emas yang telah kita kalikan, Fatimah sudah wajib membayarkan zakat tersebut. Terus itu zakat emas. Zakat emas berapa sih pembagiannya yang wajib kita bayarkan, yaitu sebesar berapa sih? Jika sudah memenuhi nisabnya, yaitu sebesar 2,5% dari hasil yang telah kita tetapkan dari harta emas tersebut. Nah, dan juga sudah mencapai, semuanya sudah mencapai nisab. Terus 150 gram kita kalikan dengan 800.000, yaitu sebesar 120 juta rupiah ya, Ibu. Jadi dari total zakat emas tersebut 120 juta dikalikan dengan 2,5% dari yang ingin kita bayarkan. Jadi totalnya itu 3 juta. Nah, jadi 3 juta yang akan dibayarkan oleh Fatimah tersebut. Itu bakal memiliki lahan pertanian dengan hasil panen berupa beras seberat 2 ton. Dia ingin mengetahui jumlah dana pertanian yang harus dibayarkan berapa sih? Jadi yang pertama yaitu kita harus menentukan nisab dari zakat pertanian. Nisab dari zakat pertanian yaitu 5 wasak, yaitu sama dengan 653 kg beras. Apabila si Farhan sudah memenuhi zakat nisab dari zakat pertanian, yaitu dari pertanian sebesar 653 kilogram, maka Farhan wajib membayar zakat pertanian tersebut. Yang kedua yaitu total hasil panen 2 ton dan bandingkan dengan nisab. Nah, tadi sudah kita bandingkan dengan nisabnya. Dan yang ketiga yaitu jika hasil panen melebihi nisab, maka Farhan tersebut wajib membayar zakat pertanian sebesar 5% dari total hasil panen tersebut. Terus contoh, jika nisab beras adalah 653 kg, jumlah hasil panen kita kalikan 1 ton yaitu sama dengan 1000 kg. Nah, total 2 ton dikali 1000 kg yaitu 2000 kg. 2000 kg kita kalikan dengan yang kita wajib bayarkan zakat sebesar 5% tersebut dari total hasil panen tersebut, itu kita kalikan 5%. Jadi totalnya itu 100 kg. Nah, jadi Farhan wajib membayar zakat yaitu sebesar 100 kg beras. Nah, sekian jasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jason Herlanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian waris dan pembagian harta waris untuk kasusnya. Baik, yang pertama di sini ialah 1/2 bagian ini untuk suami tidak ada anak dan anak perempuan tunggal. Kemudian ada 1/4 yang mendapatkan bagian adalah suami ada anak dan istri tidak ada anak. Nah, untuk 1/6
yang mendapatkan bagian adalah ayah ada dan tidak ada anak, dan ibu jika ada anak. Kemudian 1/8 adalah istri jika ada anak. Nah, untuk asobah atau sisa yakni 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan ada saudara. Nah, jadi ini untuk pembagian waris. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasusnya. Silahkan disimak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus terkait dengan pembagian harta waris, yang dimana di sini saya sudah tuliskan di papan tulis ini dengan contoh soal seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, yakni janda atau istrinya, kemudian 1 orang anak laki-laki, ayah dan ibu. Pewaris mempunyai harta peninggalan sebesar 75 juta. Untuk biaya pengurusan jenazah 1 juta, biaya perawatan selama sakit yakni 14 juta. Jadi totalnya tadi adalah 14 juta yang sudah digunakan. Untuk perhitungannya, ahli waris adalah janda atau istrinya tadi, ayah, ibu, dan anak laki-laki. Kemudian untuk harta peninggalan yakni sebesar 75 juta. Nah, untuk biaya-biaya tadi yakni ada biaya jenazah ada 1 juta, ditambah dengan biaya rumah sakit yakni 14 juta. Jadi totalnya adalah 15 juta. Kemudian untuk harta warisnya tadi adalah sisanya tadi yang dimana 75 juta dikurang dengan 15 juta tadi sama dengan 60 juta. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembagiannya, yakni janda itu atau istrinya tadi mendapatkan 1/8. Kemudian untuk ayahnya mendapat 1/6. Untuk ibu sama dengan ayah 1/6. Kemudian anak laki-laki adalah sisa atau asobah. Nah, jadi untuk perhitungannya yakni kita kalikan setiap pembagian tadi dengan 60 juta tadi, yakni 1/8 dikali 60 juta, hasilnya adalah 7,5 juta. Kemudian untuk ayah tadi 1/6 dikali 60 juta sama dengan 10 juta. Untuk ibu 1/6 dikali 60 juta sama dengan 10 juta. Nah, untuk anak laki-laki tadi kan asobah atau mendapat sisa. Jadi perhitungannya ialah 7,5 juta ditambah 10 juta, kemudian ditambah lagi 10 juta sama dengan 27,5 juta. Nah, 27,5 juta tadi inilah yang akan digunakan, yang akan kita kurangi dari 60 juta tadi. Jadi begini, 60 juta dikurang 27,5 juta, hasilnya adalah 32,5 juta. Nah, jadi anak laki-laki mendapatkan hasil sebesar 32,5 juta. Untuk mengetahui atau mengecek akurat atau tidaknya perhitungan ini, kita bisa menggunakan cara yakni menjumlahkan keseluruhan dari pembagian waris tadi, yakni ada yang pertama adalah 7,5 juta ditambah dengan 10 juta, kemudian ditambah lagi 10, ditambah lagi 32,5 juta, 32,5 juta. Hasilnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 1 ditambah 7 dengan 8, 9, 10. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasilnya adalah 60 juta. Baik, di sini
sini kami akan mempraktekkan tata cara melaksanakan sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan kedua sholat dalam satu waktu, yang dimana sholat jamak ada dua macam, yaitu yang pertama jamak takdim, yaitu melakukan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, atau melakukan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Yang kedua yaitu jamak takhir, yaitu melakukan sholat zuhur dan asar di waktu sholat asar, atau melakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Di sini kami akan melaksanakan tata cara sholat jamak takdim. Yang pertama yaitu tertib. Masuk tertib di sini adalah mendahulukan sholat pertama daripada yang kedua, seperti mendahulukan sholat zuhur daripada asar, atau mendahulukan sholat maghrib daripada isya. Yang kedua yaitu niat jamak sholat di sholat yang pertama. Pelaksanaan niat disunahkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun lafal niat jamak takdim sholat zuhur dan asar adalah sebagaimana berikut: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'u taqdimi lillahi ta'ala. Di sini bagaimana biasanya melakukan sholat seperti biasanya. Nah, di sini setelah melakukan cara tertib, membaca niat, dan yang ketiga yaitu mualat, berurutan. Maksud berurutan adalah tidak ada jeda antara sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi setelah selesai sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Jadi sekian penjelasan tentang bagaimana cara melaksanakan tata cara sholat jamak. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini Fadilah Okta Ramadan akan mempraktekkan tata cara melaksanakan sholat qashar. Sholat qashar adalah menyingkat sholat, yakni dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Biasanya sholat qashar ini dilakukan oleh orang yang sedang perjalanan yang jauh. Nah, untuk kita memulai praktek sholatnya, yang pertama kali ialah membaca niat dengan bacaan usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat dan takbiratul ihram, kita melaksanakan sholat seperti biasanya. Namun yang biasanya sholat zuhur 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi itulah tata cara melaksanakan sholat qashar.